Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang audit syariah. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Desi Siti Fatimah dan saya sendiri yaitu Mutiara Saputri. Baiklah, kita ketahui bahwasanya secara etimologis audit ini diartikan sebagai pemeriksaan pembukuan keuangan. Nah, menurut Arendt dan Lobeck, audit ini adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan tentang informasi yang dapat diukur mengenai entitas ekonomi yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen dalam menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, sedangkan untuk audit syariah ini merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh bukti yang cukup dan relevan untuk menentukan opini apakah subjek yaitu personil, proses kinerja keuangan serta non keuangan ini konsisten dengan aturan syariah dan prinsip-prinsip yang diterima secara luas oleh masyarakat Islam dan melaporkan kepada pengguna. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan perkembangan audit syariah. Nah, menurut Mauns dan Sharap, ini teori auditing tersusun atas 5 konsep dasar. Yang pertama itu ada bukti. Nah, tujuan memperoleh dan mengevaluasi bukti adalah untuk memperoleh pengertian sebagai dasar untuk memberikan kesimpulan atas pemeriksaan yang dituangkan dalam pendapat auditor. Nah, secara umum usaha untuk memperoleh bukti dilakukan dengan cara yaitu yang pertama itu ada autoritarianisme, mistikisme, rasionalisasi, empirikisme, dan pragmatisme. Nah, yang kedua ini ada kehati-hatian dalam pemeriksaan. Nah, artinya melakukan pekerjaan dengan sangat hati-hati dan selalu mengindahkan norma-norma profesi dan norma moral yang berlaku. Nah, yang ketiga ini ada penyajian atau pengungkapan yang wajar. Nah, konsep ini menuntut adanya informasi laporan keuangan yang bebas, tidak bias, dan mencerminkan posisi keuangan. Nah, konsep ini dijabarkan lagi dalam 3 sub konsep. Yang pertama itu ada accounting property. Nah, yaitu berhubungan dengan penerapan prinsip akuntansi tertentu dalam kondisi tertentu. Nah, yang kedua ini ada adequate disclosure, yaitu berkaitan dengan jumlah dan luas pengungkapan atau penyajian informasi. Nah, yang ketiga ini ada audit obligation, yaitu berkaitan dengan kewajiban auditor untuk independen dalam memberikan pendapat. Nah, selanjutnya itu ada yang keempat ini ada independensi. Nah, independensi ini merupakan suatu sikap mental yang dimiliki auditor untuk tidak memihak dalam melakukan audit. Nah, masyarakat pengguna jasa audit ini memandang bahwa auditor akan independen terhadap laporan keuangan yang diperiksa dan pembuatan dan pemakai laporan keuangan. Nah, yang kelima ini ada etika perilaku. Nah, dalam audit berkaitan dengan perilaku yang ideal seseorang audit profesional yang independen dalam melaksanakan audit. Nah, adapun perkembangan audit syariah. Nah, untuk perkembangan audit syariah, ini kompleksitas dan dinamika setiap perusahaan itu telah meningkatkan kebutuhan audit syariah menjadi lebih komprehensif dan terintegrasi untuk memberikan jaminan untuk stakeholder dan pengguna lain pada kepatuhan syariah dari seluruh sistem dan operasi lembaga keuangan syariah. Nah, Syahrul ini menyarankan perbaikan yang luas untuk akuntansi Islam jika ingin bertahan untuk waktu yang lama. Nah, Kasim dan DKK ini menyatakan bahwa kurang tepatnya praktek audit dari lembaga keuangan syariah adalah masalah utama yang dihadapi saat ini dalam kerangka audit syariah. Nah, Indonesia dan Malaysia ini mengambil inisiatif dalam produksi pedoman audit syariah untuk perusahaan lembaga keuangan syariah dan lembaga
keuangan syariah lainnya. Nah, prosesnya ini harus memastikan bahwa sistem keuangan Islam secara keseluruhan ini adalah syariah compliant. Nah, pada abad ke-21 ini lebih menguntungkan karena pertumbuhan drastis dari sektor perbankan syariah dan pasar modal syariah yang mendapatkan penerimaan yang lebih luas. Nah, ini didorong oleh pemerintah dan terus mempercepat perubahan dalam perbankan syariah dan pasar modal. Nah, auditor syariah ini diharapkan memiliki tanggung jawab yang lebih luas sebagaimana diungkapkan Rahman. Ini ruang lingkup pertama audit syariah LKS adalah mengawasi dan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan, diakui, diukur, dan dilaporkan secara akurat serta adanya hak dan kewajiban yang ditimbul dari kontrak yang berbeda. Nah, tidak adanya ruang lingkup audit syariah ini merupakan tantangan bagi lembaga keuangan syariah tentunya. Nah, lembaga keuangan syariah ini tidak mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan standar dan badan pengawasan. Nah, pada saat ini ruang lingkup tergantung pada Dewan Syariah Nasional atau DSN dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang mengawasi review syariat atau audit syariah. Nah, sebagian besar lembaga keuangan syariah ini masih menggunakan kerangka audit konvensional. Nah, termasuk di Indonesia karena tidak adanya kerangka audit syariah. Nah, seharusnya kerangka audit syariah ini harus berbeda dong dengan kerangka audit konvensional. Nah, dalam penelitian mayoritas responden merasa bahwa ada kebutuhan untuk syariah audit syariah menjadi berbeda dan dari kerangka konvensional. Nah, selain itu badan pengawas harus bertanggung jawab untuk merumuskan kerangka kerja dan diikuti oleh semua lembaga keuangan. Nah, untuk praktik-praktik audit syariah di lembaga keuangan syariah ini masih tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah baik di Indonesia, Malaysia, atau negara-negara lain di dunia dan keuangan syariah. Dan pihak yang terlibat dengan audit syariah ini di lembaga keuangan syariah di Malaysia dan di Indonesia ini menganggap fungsi audit syariah berkembang dan memiliki kerangka audit syariah yang tepat untuk masa depan proses audit syariah. Ini diharapkan menjadi luas dan kompleks. Nah, selain pengesahan keuangan ini bisa melibatkan pendapat tentang kejujuran, keteraturan, ekonomi, efisiensi atau efektivitas atau melaporkan penipuan, ketidaklengkapan administrasi atau ketidakmampuan manajerial atau kegagalan untuk mengamati prosedur atau mencapai tujuan. Nah, untuk ruang lingkup audit syariah ini harus peduli dengan manfaat kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu, auditor syariah ini harus waspada pada kesalahan peraturan lembaga keuangan syariah yang dapat menyebabkan kerugian kepada orang lain, seperti untuk permodalan yang telah menginvestasikan dana mereka kepada masyarakat yang memiliki hak untuk zakat dan juga untuk lingkungan. Nah, dalam Islam ini membebankan konseptual akuntabilitas. Nah, di mana seseorang ini bertanggung jawab atas tindakan di dunia ini dan tanggung jawab kepada Allah di akhirat. Nah, hal ini disebabkan bahwa audit dalam Islam ini telah diturunkan nilai-nilai dasar masyarakat Islam dan prinsip syariah. Materi selanjutnya yaitu dasar hukum audit syariah. Yang pertama dari Al-Quranul Karim, Quran Surat Al-Infitor ayat 10-12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi kamu atau pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu yang kedua yaitu dari Al-Hadis, hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama satu tidak khianat kepada yang lainnya. Apabila yang satu berkhianat kepada yang lainnya, maka aku keluar darinya. Yang ketiga yaitu undang-undang.
AAOFI atau Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution, di mana sudah membentuk yang pertama kode etik untuk akuntan serta auditor lembaga keuangan, kemudian tujuan serta standar auditing untuk lembaga keuangan, lalu standar akuntansi untuk lembaga keuangan terutama bank, dan konsep serta tujuan akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan. Berdasarkan prinsip dari audit AAOFI ialah auditor diharuskan melaksanakan audit berdasarkan standar dari ASIFIS atau Auditing Standard of Islamic Financial Institutions. Auditor diharuskan untuk melakukan perencanaan serta melakukan auditing dengan potensi profesional, waspada, serta sadar akan seluruh kondisi yang berpeluang mengakibatkan kesalahan penyajian laporan keuangan. Auditor pada kelembagaan keuangan syariah diharuskan menaati ketentuan profesi akuntan dari The International Federation of Accountants and AAOIFI yang tidak berlawanan akan ketentuan serta pedoman Islam. Materi selanjutnya yaitu standar audit syariah. Yang pertama ada standar umum. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai seorang auditor. Lalu, dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Kemudian, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, audit menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Kemudian yang kedua ada standar pekerjaan lapangan. Standar pekerjaan lapangan melingkupi pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan sistem harus disupervisi dengan semestinya. Lalu ada pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Lalu ada bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Dan yang ketiga yaitu standar laporan. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Lalu, laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Lalu, pengungkapkan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan dalam laporan auditor. Dan yang terakhir yaitu laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Yang selanjutnya yaitu implementasi audit. Kami mengambil implementasi audit di PT Bank Syariah Mandiri. Berdasarkan variabel kerangka audit syariah, hasil analisis dokumen laporan keuangan PT Bank Syariah Mandiri telah memiliki kerangka audit sesuai dengan aturan yang berlaku, baik audit oleh DPS, audit internal maupun KAP selaku auditor eksternal. Penunjukan akuntan publik dan KAP telah mendapat persetujuan RUPS. Sama halnya dengan Bank Muamalat, penunjukan KAP ini didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 POJK 03/2017 Bab 1 Pasal 2 pada tahun 2015 hingga tahun 2017. BSM menunjuk KAP Tanu Direja Wibisana Rintis dan Rekan. Secara garis besar, BSM telah memiliki kerangka audit syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu, sesuai dengan variabel ruang lingkup audit syariah. Ruang lingkup audit internal adalah audit terhadap semua area operasional untuk menentukan kecukupan kualitas internal kontrol, penerapan risk management, dan governance proses. Tidak jauh berbeda dengan Bank Muamalat,
Untuk audit terhadap sistem teknologi dan informasi, audit internal dibantu oleh Komite Teknologi Informasi yang bertugas mengimplementasikan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi pada bank umum mengenai teknologi dan informasi yang berhubungan dengan produk dan layanan bank serta aktivitas bank. KAP atau yang berperan sebagai auditor eksternal memiliki lingkup audit yang berfokus pada audit laporan keuangan, audit kepatuhan terhadap pengendalian internal dan undang-undang, serta audit kinerja. Berdasarkan informasi tersebut, untuk variabel ruang lingkup audit ini, BSM telah memenuhi indikator yang ada. Lalu, variabel kualitas audit syariah. Indikator kualitas audit pada level KAP yang mencakup perikatan audit atas laporan keuangan dilakukan oleh akuntan publik adalah kompetensi auditor, etika dan independensi auditor, penggunaan waktu personil kunci perikatan, pengendalian mutu perikatan, hasil review mutu atau inspeksi pihak eksternal dan internal, tentang kendali perikatan, organisasi dan tata kelola KAP dan kebijakan imbalan jasa. Indikator 1 hingga 6 secara umum baik bank muamalat maupun bank syariah mandiri memiliki kondisi yang sama dalam hal audit. Berdasarkan informasi yang telah diuraikan, dapat dikatakan bahwa BSM telah memiliki kualitas audit yang baik. Kekurangannya berada pada poin kompetensi auditor, di mana sangat dibutuhkan banyak auditor yang memahami konsep dan praktik akad, produk dan pelayanan di perbankan syariah. Lalu, variabel piagam audit bank. Bank Syariah Mandiri memiliki piagam audit intern atau internal audit charter sebagai landasan dan pedoman kerja audit intern dalam melaksanakan fungsi audit intern yang memuat visi dan misi, kedudukan, kewenangan, dan ruang lingkup aktivitas audit intern untuk mewujudkan sistem pengendalian intern yang efektif di BSM. Berdasarkan hasil telaah peneliti terhadap annual report BSM, dapat dikatakan bahwa piagam audit internal BSM telah memenuhi 5 indikator, meskipun dalam annual report tidak semua bagian dalam piagam audit dijabarkan. Lalu, berdasarkan variabel proses audit syariah. Berdasarkan hasil telaah annual report, peneliti menemukan bahwa BSM telah melaksanakan prosedur audit sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya unit kerja DPS dan audit internal dalam struktur organisasi BSM. Selain itu, Tanu Direja Wibisana, Rintis dan rekan sebagai auditor eksternal telah terdaftar sebagai KAP yang memiliki izin untuk memberikan jasa audit lembaga keuangan syariah. Berdasarkan publikasi OJK mengenai daftar kantor akuntan publik atau akuntan publik yang terdaftar sebagai auditor di Bank Otoritas Jasa Keuangan. Lalu, persyaratan pelaporan atau reporting requirement. Menurut IAP, standar pelaporan terdiri dari 4 item, yaitu laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, hasil laporan auditor harus menunjukkan kekonsistenan, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor, dan laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan bahwa pernyataan yang demikian tidak bisa diberikan. Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan tahunan, baik itu DPS, auditor internal, maupun KAP yang mengaudit PT Bank Syariah Mandiri telah melaporkan hasil pengujiannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.